Karena ketika itu udah jadi takdir kita atau itu adalah sesuatu yang paling baik untuk kita, Allah pasti kasih itu ke kita. Gitu. Ya. Jadi ukuran terbaiknya bukan menurut kita ya, Benar banget, tapi menurut Allah. Kak Rifda tadi udah jelasin panjang tentang insecure ya Kak. Mungkin kita balik lagi nih. Banyak banget di antara kita mungkin permasalahan insecure-nya pertama tuh tentang fisik Kak. Fisik, maksudnya aku kok misalnya aku nggak putih, aku nggak mancung, misalnya aku nggak tinggi gitu ya. Itu masalah fisik paling banyak. Terus tambah lagi tadi yang kedua Kak Rifda, mungkin ada masalah pencapaian gitu ya betul, Kak. betul. Nah, gimana tuh Kak ngatasinnya kalau kita ingat lagi tentang fisik? Tadi Kak Rifda udah ingetin tentang penciptaan Allah yang sebaik-baiknya gitu ya. Tapi kadang kita suka lupa Kak. Iya, ya. betul. Makanya kenapa tadi aku kan udah bilang juga ya Kak, penting banget buat kita tuh punya temen yang saling ngingetin, iya kan? Itu ya. Betul. Jadi Penting ketika kita banget merasa ya. insecure, kita merasa aku nggak pede nih, aku minder nih sama teman-temanku yang putih, cantik, langsing, tinggi, Model aku dong. pesek, hitam gitu, jelek misalnya. Tapi kan sebetulnya balik lagi ya, itu Ya. apa ya, itu udah berkah dari Allah gitu. Itu udah kondisi fisik kita yang menurut kita buruk, yang menurut kita jelek, itu udah paling sempurna yang Allah kasih ke kita. Sepakat banget. Belum tentu ketika kita dikasih hidung mancung, ketika kita dikasih mata yang belok, wajah yang cantik, kita akan bisa lebih mudah beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu fokus terhadap fisik gitu ya. Karena kan tadi fisik itu suatu saat juga akan menua, akan berkurang keindahannya. Ini hiburan aja sih tapi ya buat kita yang tapi yang merasa paling penting insecure sih, sama fisik. paling penting sih sebenarnya tadi seperti yang Kak Rifda bilang kan, Allah udah bilang di surat At-Tin ini kita tuh udah diciptain dengan sebaik-baik bentuk. Jadi emang ya jangan, sebenarnya nggak ada yang jelek juga sih, karena kan ini semua adalah ciptaannya Allah ya. Yang jelek itu cuma pikiran kita aja yang menganggap kita tuh jelek gitu. Nah itu padahal kan sebenarnya Allah bilang itu bentuk yang paling baik. Betul, itu untuk kita. bentuk yang paling sempurna. Jadi kadang jelek itu, buruk itu hanya dalam pandangan kita. Tapi menurut Allah itu udah baik. Udah ikutin aja. Allah bilangnya seperti itu ya Kak ya. Karena ya itu tadi, balik lagi ya, Allah gak akan ngasih kita, Allah gak akan ngejerumusin kita, gak akan pernah sekalipun Allah ngejerumusin kita. Jadi apapun yang Allah kasih ke kita, keadaan apapun, kesedihan, kebahagiaan, itu semuanya ujian. Allah kasih karena Allah sayang sama kita. Allah mau kita bersabar, Allah mau kita bersyukur. Apapun yang Allah kasih ke kita. Karena dengan sabar dan syukur itu insya Allah bisa jadi wasilah kita buat ke surga, ya kan? Benar bisa jadi wasilah untuk Allah kasih kita rahmat untuk masuk ke surganya. Tadi masalah insecure lagi masih ya Kak, insecure masalah fisik. Justru ini jadi kita kita jadikan sebagai sarana kita untuk terus bersyukur ya. Betul. Bersyukur atas apa yang Allah berikan sama kita, itu udah yang paling baik. Dan juga ya udah kita rawat. Betul. Ya, betul. kita rawat fisik kita, badan kita ini sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah ya Kak ya. Betul. Dan juga tadi ketika kita insecure tentang pencapaian, nah itu mungkin bisa jadi motivasi ya. Betul. Jadi ketika itu nggak menjadi motivasi untuk kita, ya udah stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Sepakat gitu. sih. Iya kan? Jadi ya itu tadi, kita yang paling kenal diri kita, ya nggak sih? Kayak, mungkin ada orang-orang yang ketika melihat pencapaian orang lain, dia termotivasi untuk mencapai hal yang sama. Gitu. Tapi ada juga nggak sedikit ya, orang-orang yang ketika melihat pencapaian orang lain, dia jadi mengutuk dirinya sendiri, dia jadi ngerasa sedih, ngerasa insecure, dan bahkan malah jadi
menurunkan kualitas hidupnya dia gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, ya kalau aku sarankan stop banding-bandingin diri dengan orang lain gitu. Jadi mulai mengenal diri kita sendiri, tahu apa ya yang bisa memotivasi kita, apa ya yang bisa bikin kita down. Ya kerjakan apa yang bisa memotivasi kita, jauhi apa yang bikin kita down. Gitu. Jadi tahap awalnya ya pasti itu. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Ketika kita kenal sama diri kita sendiri, masa iya sih kita nggak mau mencintai diri kita sendiri? Bentuk cintanya apa? Ya itu tadi. Hal-hal yang bikin diri kita hancur, hal-hal yang bikin diri kita down, jauhin, tinggalin. Dengan catatan semua yang kita kerjakan itu mendekatkan diri kita ke Allah ya, bukan malah menjauhkan diri kita ke Allah gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang aku nggak suka nih misalnya baca Quran gitu ya, terus oh ya kan kata Kak Rifda nih, jangan sampai salah nih ya, nanti ada yang kata Kak Rifda menjauhi hal-hal yang bikin kita down, yang kita nggak suka gitu, jauhin nggak baca, jadi nggak baca Quran gitu misalnya. Jangan ya. Jadi dengan catatan hal-hal yang kita jauhi itu mendekatkan diri kita ke Allah. Makin mendekatkan diri kita ke Allah, makin menambah keimanan kita. Kak, tadi menarik juga Kak Rifda sempat memberitahu ya, sempat sharing tentang gimana caranya supaya kita itu nggak insecure terhadap hal-hal duniawi aja, hal-hal fisik, terus hal-hal duniawi. Tapi sebenarnya kita lebih penting tuh adalah insecure terhadap hal-hal yang berbau akhirat ya. Udah sejauh mana sih amalan kita? Tapi kan kadang pada banyak yang nggak kepikiran Kak kayak gitu ya Kak. Mungkin Kak Rifda bisa ngingetin kita lagi. Ya, FYI for your information gitu ya. Jadi sebetulnya balik lagi sih ya Kak. Kenapa sih kita bisa aware sama pencapaian-pencapaian akhirat kita? Ya karena kita juga aware terhadap tujuan penciptaan kita. Gitu. Ketika seorang muslim aware dengan tujuan penciptaannya, dan ketika dia waras sehat mentalnya, dia pasti akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan penciptaan itu. Gitu. Tapi ketika seorang muslim tidak aware, tidak paham akan tujuan penciptaannya, banyak kan ya kita dengar sekarang orang-orang yang gue bingung hidup gue untuk apa, gue bingung tujuan hidup gue apa, atau gue udah nggak ada tujuan hidup, atau gue bingung kemana gitu ya. Iya. Padahal kita coba pulang ke rumah masing-masing, dibuka Qurannya, dilihat tujuan penciptaan kita tuh itu beribadah pada Allah. Kita sebagai hamba Allah, ya sebagai perlakukan diri kita sebagai hamba gitu loh. Jauhi apa yang Allah larang, lakukan apa yang Allah perintahkan. Gitu. Ketika kita udah aware sama itu semua, insya Allah nanti bukan cuma kita kadang suka merasa gini ya, aku mencapai titik ini karena diriku sendiri. Nah itu banyak tuh yang merasa seperti kita itu. Ada di sini, teman-teman tergerak hatinya mungkin untuk nonton podcast ini, itu Allah yang gerakin, itu cuma Allah yang gerakin ya. Campur tangan Allah. Ketika kita dekat sama Allah, insya Allah Allah juga akan jaga kita supaya tetap dekat sama Allah. Insya Allah, ya. Gitu. Ketika kita mau usaha untuk mendekatkan diri kita ke Allah, pernah dengar kan? Ketika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menghampiri kita. Ya itu. Gitu. Jadi ketika kita sudah aware akan tujuan penciptaan kita, meniatkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman tadi, ya udah, insya Allah Allah akan bantu kita. Allah akan bantu jaga diri kita. Gitu. Jadi akhirnya kita balik lagi nih, harus tahu tujuan penciptaan kita di dunia itu buat apa sih? Tadi buat ibadah ya pertama itu ya Kak. Selanjutnya sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Nah ketika kita udah tahu itu semua, kita akan lebih semangat justru ngejar akhirat ketimbang kita insecure. Memikirkan hal-hal duniawi aja gitu ya. Mikirin misalnya fisik, banding-bandingin sama orang lain, itu kayaknya nggak ada habis-habisnya deh Kak ya. Betul. Dan harusnya kita nggak punya waktu teman-teman untuk insecure terhadap hal-hal yang kalau tadi kata Kak Erni sifatnya duniawi ya. Akan lebih baik untuk kita insecure terhadap hal-hal yang sifatnya ukhrawi gitu, akhirat, orientasinya ke akhirat
Gitu. Jadi ini amalku udah sebanyak apa ya? Ini aku udah disayang sama Allah atau belum ya? Ini udah cukup belum ya untuk aku dapat ridho Allah supaya bisa masuk ke surga gitu. Nah, Kak Rifda, tadi udah banyak banget penjelasan tentang insecure ya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih, Kak. Gimana sih caranya supaya kita itu nggak insecure? Tipsnya apa aja yang bisa dibagi ke teman-teman semua? Oke, tips ya teman-teman. Jadi tadi mungkin dari diskusi kita tadi ya Kak, teman-teman mungkin udah bisa mengambil kesimpulan ya. Sebetulnya gimana sih caranya supaya kita nggak insecure gitu. Tapi aku akan review lagi. Jadi pertama, kalau memang membandingkan diri teman-teman dengan orang lain itu membuat teman-teman insecure, stop gitu. Jangan dilakuin lagi. Jadi ketika memang kita kan tahu, ketika kita kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang men-trigger kita untuk memiliki perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, yang negatif, itu dijauhi. Gitu. Misalnya tadi membandingkan diri kita dengan orang lain membuat kita insecure, ya stop. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika ada orang lain yang di luar kendali kita yang mencoba membandingkan pencapaian yang kita miliki dengan pencapaian orang lain, ya kan itu kan udah bukan kuasa kita ya Kak Erni ya. Yang harus kita lakukan ya cuma ya udah gitu, diterima aja. Tapi jangan sampai hal itu merusak diri kita sendiri, karena pendapat orang lain itu belum tentu benar. Apalagi ketika hal-hal itu memang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian duniawi ya teman-teman. Diingat lagi aja kalau misalnya ya memang Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, untuk menjauhi apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang terakhir mungkin kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ya untuk itu beribadah kepada Allah gitu ya Kak. Jadi dengan kita mengenal diri kita sendiri, dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita tahu nih kita tuh bagusnya ngapain ya, potensi kita tuh apa ya, hal-hal yang bisa bikin amal kita bertambah itu apa ya yang bisa kita kerjakan gitu, yang kita tuh ahli dalam hal itu gitu ya, dikerjakan aja gitu. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya, memaksimalkan potensi diri kita sendiri gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi semangat buat teman-teman untuk tidak insecure. Nah Kak, terakhir pesan buat teman-teman yang lagi ngalamin insecure. Semuanya akan berlalu gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa insecure, yuk diingat lagi kira-kira apa ya yang bisa disyukuri dari kehidupan teman-teman sekarang gitu. Walaupun misalnya hidung kita pesek, tapi mungkin rezeki kita banyak nih gitu ya. Atau mungkin walaupun mata kita sipit, tapi kita nggak minus, jadi bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata gitu. Banyak hal ya teman-teman, ketika teman-teman ngerasa insecure, yuk coba dilihat lagi apa sih yang bisa disyukuri dari takdir yang udah Allah berikan ke teman-teman. Makasih Kak Rifda, Masya Allah luar biasa banget bahasan kita pada hari ini tentang insecure. Semoga teman-teman yang nyimak tidak ada lagi yang ngerasa insecure. Amin. Dan teman-teman terus yakini bahwa apapun yang Allah berikan, fisik kita semua ini adalah bentuk yang terbaik. Dan Allah telah memberikan kita potensi yang sedemikian baiknya sehingga kita bisa memaksimalkan itu untuk kebaikan dunia akhirat kita insya Allah. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Rifda udah hadir dan jadi narasumber di podcast kita. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Siap, insya Allah. Sebelumnya aku mau ngucapin juga kepada teman-teman yang udah menyimak podcast kita. Terima kasih banyak. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Silmi yang sudah mensupport wardrobe kita cantik kita hari ini. Masya Allah ya, warnanya cantik-cantik sekali ya. Teman-teman juga nanti bisa beli aja ya, cek Instagramnya. Jangan lupa follow Instagram @pedulijilbab dan @silmi.indonesia. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Aku Erni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.